Ini adalah seorang ibu yang dirujuk pada minggu ke-32, dan ibu ini memiliki riwayat anak pertamanya IUFD atau meninggal dalam kandungan ya pada minggu 38 sudah menjelang melahirkan. Kemudian riwayat yang kedua dia prematur tapi selamat ya. Dan ini anak yang ketiga, ibunya dengan kondisi darah tinggi, preeklamsi, terus dirujuk dengan ukuran bayi yang telat pertumbuhannya, selisih 2 minggu katanya ya. Jadi ya kita pastikan dari awal ternyata ukuran si janin sejak awal tuh sesuai sampai sekitar minggu 29. Nah baru setelah itu kok ukurannya mulai tidak cocok. Ukuran kepala sesuai, ini yang kita ukur namanya biometri. Kemudian ukuran lingkar perut masih mepet ya, dan ukuran kaki, lengan itu tulang paha, tulang lengan sudah ketinggalan hampir 4 minggu. Dan itu kalau ukurannya lebih kurang kan dia mempengaruhi perhitungan beratnya ya. Jadi harusnya sudah 2 kilo, ini berat bayi sekitar 1,7. Ya masalahnya ini bayinya masih bisa bertumbuh ya, jangan sampai kita tidak waspada kok pertumbuhannya telat, ternyata ibunya preeklamsi, darah tinggi, dan juga obesitas. Makanya hati-hati, jangan kita itu ngelos ya kalau sudah ibunya obesitas, dijaga ya, karena resiko pengentalan darah, peningkatan D-dimer namanya, dan agregasi trombosit. Jadi resiko, belum kalau obesitas kan meningkatkan resiko diabetes dalam kehamilan. Ya, ini tulang lengan yang kita ukur ternyata lebih pendek, dan tulang pahanya juga lebih pendek ya. Jadi pertumbuhannya ini sudah tertinggal ini. Baru kita telusuri ternyata arus darah. Jadi kalau kita ngasih makan bayi kan harus lewat tali pusat. Ternyata aliran darahnya sudah mampet, tidak ada yang ngalir lagi. Jadi kalau kita misalnya kan kita menyelam begitu, menyelam di laut misalnya, kalau kita nggak pakai tabung oksigen kan kita pakai saja selang. Selangnya dari atas, kita nyelam 10 meter dari atas pakai selang, kita menghirup selang. Dan oksigennya dipompa dari atas kapal misalnya. Sekarang selangnya mampet, gimana kita mau bernapas gitu ya. Ini yang terjadi pada kondisi bayi ini. Ya, sekalipun dok itu air ketubannya masih cukup, iya. Nah kenapa mampetnya kita tidak tahu. Apakah ingat anak pertamanya ibu ini meninggal dalam kandungan di minggu sudah 38, kita nggak tahu situasinya ya waktu itu. Terus ibunya cerita, ya kok sekarang hati-hati ini bisa terjadi, maka kita harus segera mengambil tindakan. Kalau sudah aliran darahnya mampet, ya dilahirkan ya. Tapi ini masih prematur dok, tapi ya kita masih berjuang untuk bisa menyelamatkan ya. Butuh perawatan NICU, perinatologi yang mumpuni ya, dengan berat bayi 1,7. Tapi namanya kita harus berjuang. Dan toleransinya begitu aliran darah tidak ada yang mengalir itu tidak lama ya, cuma 1 sampai 2 minggu itu maksimal dia bisa bertahan.
Bayangkan saja kalau tidak ada aliran oksigen, otak itu akan lumpuh, namanya cerebral palsy. Dan pergerakan pasti akan menurun terus karena oksigen bayi itu tidak ada yang ngalir ke otak, ya. Dan pertama yang terjadi adalah kelumpuhan, cerebral palsy. Maka begitu kita tahu tanda-tanda seperti ini, gerakan bayinya menurun, dan kita bisa tahu aliran darahnya tidak ada yang ngalir, ya tindakannya harus kita selamatkan, kita lahirkan. Jangan sampai IUFD ya, atau intrauterine fetal demise. Orang tua sudah saya jelaskan, ini pasiennya saya anjurkan secepatnya diskusi dengan dokter yang mengirim, ya. Mau ditangani di mana? Kalau dia pun mau mengambil jalur BPJS, ya segera diuruskan, ya. Apalagi ingat riwayatnya yang awal dulu, kasihan ya. Bayinya meninggal dalam kandungan, ini kondisi sekarang baru 32 minggu, ya. Harus waspada. Ini kebetulan dokternya tahu, terus dia melihat kok selisih pertumbuhannya jauh. Akhirnya begitu dikirim, ternyata aliran darahnya dari tali pusat sudah absen. Tidak ada yang mengalir lagi. Ya, sekalipun air ketubannya masih cukup gitu. Dan ini kita tidak punya waktu yang banyak untuk bergerak menyelamatkan bayinya, ya, karena sudah tidak ada aliran darah yang masuk. Perhatikan ini jantung. Kelihatan jantungnya membengkak karena jantungnya memompa balik darah yang sudah nggak ngalir. Tuh sampai otot jantungnya menebal, ya ini namanya kardiomegali, hipertrofi jantung. Ya, dan aliran darah si bayi kan dia pompa balik terus karena tidak bisa mengalir lagi. Sudah kardiomegali, ya. Ya mudah-mudahan masih cepat bisa ditangani. Ini harus bergerak cepat ini. Tidak ada waktu lama lagi untuk menunggu dalam kasus kalau sudah absen diastolik, tidak ada lagi aliran darah yang masuk ke bayi. Ya, ini baru 32 minggu tapi growth restriction dan aliran darah tali pusatnya sudah mandek, nggak ada yang mengalir lagi. Dan begitu kita tahu ini ya, waktunya cuma mepet 1 minggu kurang.